Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 10 dari Martial God Asura. Selamat menyaksikan. Bab 5609, Dua Pria di Kedalaman Gurun. Tebakan Chu Feng benar menurut pengamatannya nanti, token di sini memang berbeda, kualitas bervariasi. Meskipun token adalah kunci untuk mendapatkan peluang selanjutnya. Tetapi semakin baik tokennya, semakin baik peluang yang akan Anda dapatkan. Untuk mendapatkan lebih banyak lagi, Chu Feng tidak hanya menggunakan mata langitnya untuk mencari dengan hati-hati, tetapi bahkan mengeluarkan kocokan guru surgawi. Namun kali ini, kocokan guru surgawi memberikan bimbingan untuk pertama kalinya. Menurut bimbingan kocokan guru surgawi, Chu Feng meninggalkan hutan dan memasuki gurun. Gurun penuh dengan angin dan angin serta pasir itu istimewa, yang akan mempengaruhi pemandangan. Sekilas, ini jelas bukan tempat yang bagus untuk mencari token atau peluang. Tapi Chu Feng menggunakan mata surgawinya untuk mengamati dari luar, tapi dia juga menemukan peluang di tempat ini berdasarkan topografi. Tapi Chu Feng tidak menggunakan mata langit untuk mengamati sepanjang waktu. Lagi pula, kocokan guru surgawi telah memberikan panduan dan arahnya jelas. Chu Feng hanya perlu terus berjalan ke arah yang diarahkan oleh kocokan guru surgawi. Hanya saja gurun ini jauh lebih besar dari perkiraan Chu Feng. Saat semakin dalam, angin dan pasir di gurun menjadi semakin besar. Bahkan jika Chu Feng menggunakan mata surgawinya, jarak yang bisa dilihatnya hampir tidak melebihi 10 meter. Dan hal yang paling membuat frustrasi adalah setelah jarak tertentu, kocokan master guru surgawi tidak berpengaruh. Setelah ujian, Chu Feng juga menemukan bahwa kocokan guru surgawi tidak membantunya lagi. Tetapi dengan pendalaman, ketika Chu Feng melangkah ke suatu daerah, bahkan kekuatan kocokan guru surgawi dibatasi. Selama Anda mundur dan meninggalkan area itu, kocokan guru surgawi akan memberi Anda panduan. Tapi selama Anda terus masuk lebih dalam dan melintasi area itu, kekuatan kebutan Tianxi akan hilang sama sekali. Seperti yang diharapkan dari formasi yang ditetapkan oleh kultivator zaman kuno. Bahkan kekuatan kocokan guru surgawi telah dibatasi. Chu Feng tahu bahwa dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri, jadi dia menggunakan mata surgawinya untuk mengamati dengan cermat. Chu Feng, bahkan jika kocokan master surgawi telah gagal, bukankah dia memberimu petunjuk sebelumnya? Kenapa kamu tidak terus berjalan ke arah yang diarahkan oleh kocokan guru surgawi, malah kamu ingin mengamatinya sendiri? Nyonya Ratu bingung. Bukannya dia tidak percaya pada penilaian Chu Feng, tapi dia hanya ingin tahu tentang rencana Chu Feng. Pembatasan formasi semacam ini tidak boleh sesederhana itu. Kalau tidak perlu membatasi harta karun kocokan guru surgawi, dan biarkan harta karun kocokan guru surgawi memberikan bimbingan sepanjang waktu. Jadi, bahkan jika kocokan guru surgawi memberikan arah yang tepat, saya pikir mungkin ada variabel angin dan pasir, kata Chu Feng. Yo, aku menjadi semakin berhati-hati, hal yang baik, Nyonya Ratu mengungkapkan penghargaannya. Jika itu dia benar-benar akan terus bergerak maju ke arah yang dipandu oleh kebutan Master Surga. Lagi pula, banyak hal sebelumnya telah menunjukkan bahwa kekuatan kocokan guru surgawi saat ini jauh lebih kuat daripada Tianyan yang saat ini digenggam Chu Feng. Chu Feng secara alami mengetahui hal ini dengan sangat baik. Namun meski begitu, dia masih sangat berhati-hati. Dari sudut pandang perhatian, Chu Feng sudah lebih kuat dari Nyonya Ratu. Karena dia takut membuat kesalahan, kecepatan maju Chu Feng sangat berkurang. Tapi menurut pengamatan Tianyan, Chu Feng berjalan seperti yang diharapkan, jadi dia perlu mengubah arah. Meskipun penyimpangannya sangat kecil, selama Anda memilih arah ini, itu bukan lagi arah yang diarahkan oleh kocokan guru surgawi. Egi,
Menurut pengamatanku, aku perlu mengubah arah. Apakah menurutmu aku terus bergerak maju ke arah yang diarahkan oleh kocokan guru surgawi? Atau, menurut pengamatan Tianyan, ubah jalurnya? Alasan mengapa Chu Feng tidak dapat mengambil keputusan. Itu karena butuh banyak waktu untuk masuk jauh ke tempat ini, dan angin serta pasir di sini sangat aneh. Jika keputusan gagal, Anda harus memulai dari awal lagi, yang akan memakan waktu lebih lama dan mungkin kehilangan peluang. Chu Feng, percayalah pada intuisimu sendiri, kata Nyonya Ratu dengan manusiawi. Kalau begitu mari kita pergi sesuai dengan pengamatan Tianyan, kata Chu Feng. Ya, jawab Nyonya Ratu. Segera, Chu Feng bergerak maju sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Tianyan. Tapi untungnya, setelah keputusan ini, tidak butuh waktu lama untuk bergerak maju. Di depan Chu Feng, sebuah batu besar muncul. Batu itu memancarkan kekuatan khusus, sehingga tidak ada angin dan pasir di sekitar batu itu. Oleh karena itu, Chu Feng bisa melihat batu itu dengan jelas. Batu itu berbentuk elips, seperti telur, tetapi tingginya mencapai 100 meter. Dan batu ini sangat keras. Jika Anda ingin membukanya dengan cara normal, saya khawatir dewa sejati tidak akan berdaya. Tapi arai ini memiliki kekurangan. Chu Feng dapat menemukan cara untuk memecahkannya berdasarkan kombinasi tekstur batu, garis luar, perubahan warna, dan banyak informasi lainnya. Jelas, batu besar ini adalah peluang besar yang tersembunyi di gurun ini. Bahkan di dalam batu besar, itu bukanlah token teratas. Pasti ada harta lain yang tersembunyi di batu itu. Hanya saja meskipun bongkahan batu itu bagus, ada kabar buruknya. Selain batu itu, Chu Feng juga menemukan 2 orang berdiri di bawah batu itu, dengan hati-hati mengamati batu itu. Mereka adalah 2 laki-laki. Salah satunya berpakaian hitam, tetapi memiliki kulit putih dan bahkan rambut seputih salju. Tapi dia tidak bisa melihat matanya, yang ditutupi kain hitam. Di kain hitam, mantra pesona muncul, sedikit berkedip. Saya tidak tahu untuk apa kain hitam itu, tapi itu bisa menghalangi pandangan Chu Feng sehingga Chu Feng tidak bisa melihat mata pria di balik kain hitam itu. Laki-laki yang satunya berkulit gelap, tetapi dia mengenakan gaun putih yang tidak bernoda dan sangat tampan. Namun, dengan kulit gelap pria itu, selalu terasa sedikit aneh. Namun perlu disebutkan bahwa selain kulitnya yang gelap, pria tersebut cukup tampan. Demikian pula, meskipun pria yang ditutup matanya dengan kain hitam tidak dapat melihat matanya, dia dapat mengetahui dari bentuk hidung, mulut dan wajahnya bahwa dia juga sangat tampan. Dilihat dari penampilannya, keduanya adalah pria muda. Tapi yang aneh adalah Chu Feng tidak bisa merasakan aura mereka berdua. Tidak mungkin menilai kultivasi mereka, dan bahkan tidak mungkin menilai apakah mereka junior. Tapi tidak ada keraguan bahwa mereka menemukan batu ini selangkah lebih maju dari Chu Feng. Kedua orang ini jelas tidak mudah. Ketika Chu Feng menemukan kedua orang ini juga menemukan Chu Feng. Saat ini, Chu Feng sedang menatapnya. Tanpa diduga, ada orang yang mampu di sini, dan mereka bisa menemukan tempat ini. Pemuda berpakaian putih dan berkulit hitam itu berbicara, dan ada keterkejutan dalam nadanya saat melihat Chu Feng, tapi ada juga sedikit penghinaan yang tidak mudah dideteksi. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.